叫什么？没事。我为什么要在6楼？我要去1楼。告诉老师，学校里到处都会是。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cry Me a Sad River. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai dengan latar perumahan yang sangat kumuh. Di rumah itu tinggallah seorang gadis yang bernama Yiyao dan ibunya. Ibunya merupakan pekerja pijat plus-plus dan Yiyao termasuk dalam keluarga yang miskin. Bahkan seragam pun dia tidak punya. Di hari itu Yiyao merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia merasa sedikit tidak enak badan, tetapi ibunya seperti tidak memperdulikannya. Dia mempunyai teman laki-laki bernama Kiming. Ia adalah lelaki populer di kelasnya. Ia bahkan dianggap pangeran oleh siswa perempuan di kelas Kiming. Sewaktu di jalan ia bertemu dengan gadis yang sepertinya sedang dibully. Tetapi ia tetap saja melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Saat berada di sekolah, Yiyao mencari tahu di internet tentang penyakit yang dideritanya. Dan sepertinya yang terkena penyakit adalah bagian kelaminnya. Sewaktu di kelas, ia bertemu dengan orang yang dibully di jalan. Tapi saat cewek itu menanyakan apakah dia mengenalnya, ia diam saja dan duduk di mejanya. Sebenarnya di hari itu Yiyao harus menghadiri sesuatu penghargaan di sekolahnya. Tetapi karena dia ingin ke rumah sakit, ia meminta izin kepada Kiming untuk tidak menghadiri acara tersebut dan merahasiakan penyakitnya itu. Acara penghargaan pun dimulai. Kiming sedikit khawatir dengan Yiyao dan menanyakan kabarnya. Sementara itu ada gadis bernama Shen Xiang. HP-nya terjatuh dan ditemukan oleh temannya. Seketika itu Shen Xiang berada terlalu dekat dengan Kiming dan mengembalikannya untuknya. Di saat penerimaan bunga, tak sengaja mata Shen Xiang terkena bunga milik Kiming yang membuatnya menangis. Di rumah sakit, Yiyao sedang diperiksa oleh dokter. Ia terkena penyakit seks menular. Mungkin tidak sengaja terinfeksi, mungkin itu juga terjadi karena pekerjaan ibunya. Melihat biaya pengobatannya mahal, ia pergi dari ruangan itu dan menangis. Ia bertemu dengan kakak Shen Xiang di lift secara tidak sengaja karena adiknya terkena alergi bunga dari Kiming. Di rumah, Yiyao merahasiakan penyakitnya kepada ibunya. Saat ingin meminta uang untuk pengobatannya, ia malah dimarahi oleh orang tuanya. Saat sedang mencuci piring, Kiming datang dengan membawa bunga yang ia dapat dari penghargaan dan memberikannya kepada Yiyao. Dengan alasan bunga itu membawa banyak masalah. Karena mengetahui anaknya sedang berbicara dengan Yiyao, ibu Kiming datang dan memarahi anaknya. Ibu Kiming takut akan ada gosip karena anaknya berbicara dengan Yiyao yang notabene-nya adalah anak dari pemijat plus-plus. Di sekolah, Gu Shenxi yang merupakan kakak Shen Xiang melihat Yiyao memasuki kelas yang berbeda dan ternyata mereka dalam satu sekolah yang sama. Dan tanpa disadari gurunya datang dan dia pun dihukum. Yiyao pun jadi sering ke kamar mandi. Di sini tidak disebutkan secara pasti, mungkin karena ia ingin mengecek penyakitnya. Karena waktu yang dihabiskan di kamar mandi terlalu lama, guru pun menjadi marah. Tang Yaomi sepertinya sedikit tertarik dengan ketua kelas bernama Kiming. Ia datang kepadanya pada jam istirahat dan mengajaknya berkaraoke. Sepertinya ia sedikit memaksa Kiming untuk ikut dan mengatakan hal yang tidak sesuai fakta. Suatu malam, Kiming ingin keluar rumah. Sepertinya ia akan datang ke acara karaoke Tang Xiaomi. Ia menyapa Yiyao di rumahnya. Tetapi saat mereka sedang berbicara, Yiyao pun tiba-tiba pingsan. Secepat mungkin Kiming lari sambil berteriak nama Yiyao karena khawatir. Ia membawa Yiyao ke rumah sakit. Saat terbangun, Yiyao sudah berada di rumah sakit. Ia pingsan karena tekanan darahnya sangat tinggi. Yang dipikirkan pertama Yiyao bukanlah kesehatannya, melainkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatannya itu. Tetapi Kiming mengatakan kepada Yiyao untuk tidak memikirkannya.
Di sini Yiyao sepertinya sedikit tertarik kepada Qiming. Tapi sepertinya Qiming lebih menyukai gadis yang bernama Shen Xiang. Saat karaoke, Tang Xiaomi sedikit kesal karena Qiming belum juga datang. Qiming kemudian menelponnya untuk tidak menghadiri acara tersebut karena sedang merawat Yiyao yang sakit di rumah sakit. Ia terlihat manis saat menjawab telepon Qiming, tapi setelah menutup teleponnya, ia sepertinya sangat membenci Yiyao karena membuatnya gagal datang di acara karaoke. Kemudian adegan berganti ketika Qiming sedang belajar di rumahnya. Tiba-tiba ayah Qiming datang sambil menaruh dompet dan kunci mobilnya di pinggir akuarium. Melihat dompet bapaknya yang tebal, sepertinya ia ingin mengambil sedikit uangnya untuk membayar biaya pengobatan Yiyao. Saat mereka mengobrol bersama, ayah Qiming sedikit curiga dengan isi dompetnya. Ia terlihat beberapa kali melihat isi dompet sambil melirik Qiming. Di kelas, Yiyao melihat isi dompetnya dan obat salep. Tapi ketika ia memegang salep, Tang Xiaomi datang dan membuat ia kaget dan salepnya pun terjatuh. Ia kemudian menginjak salepnya karena takut ada orang yang melihatnya. Tang Xiaomi menanyakan kepada Yiyao kenapa ia bisa pingsan dan menanyakan keadaannya. Ia juga bertanya tentang Qiming, tetapi kalau dilihat-lihat sepertinya ia hanya ingin mengetahui tentang hubungan Yiyao dengan Qiming. Pelajaran sekolah mereka kosong dan seisi kelas diperbolehkan pulang. Saat berada di parkiran sepeda, nampak Qiming memberikan sedikit uang kepada Yiyao untuk membayar biaya rumah sakit. Bukannya berterima kasih, Yiyao malah memarahi Qiming karena ia mencuri dari ayahnya. Yiyao melempar uangnya sambil berkata untuk segera mengembalikan ke ayahnya. Mereka pun berpisah. Qiming tak sengaja bertemu dengan gadis yang sebenarnya ia sukai, yaitu Shen Xiang. Mereka saling berbagi lelucon hingga pulang bareng sambil mendorong sepedanya. Sementara itu, Tang Xiaomi yang cemburu dengan Yiyao mencoba mengikuti kemana Yiyao pergi. Ia juga menghindari teman sekolahnya yang sepertinya pernah membulinya. Tapi tak disangka ternyata Yiyao pergi ke tempat toko obat ilegal untuk mengobati penyakit kelaminnya. Tang Xiaomi yang tahu rahasia Yiyao segera memfotonya dan menyebarkan rahasia Yiyao di sekolahnya. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa Yiyao mempunyai penyakit yang sangat menjijikkan. Bahkan Tang Xiaomi juga memanipulasi teman-teman di sekolahnya untuk membuli Yiyao. Gosip tentang penyakit Yiyao menyebar dengan cepat. Ia dibuli dan disiram air oleh teman sekolahnya. Bahkan Qiming yang merupakan teman dekatnya tidak membantunya sama sekali. Sementara itu Yiyao hanya bisa diam dan meratapi kesedihannya. Suatu hari Yiyao bertemu Gu Shenxi di sebuah kolam. Ia diselamatkan oleh Gu Shenxi ketika hampir tenggelam di kolam. Saat itu ia malah dimarahi Yiyao karena sebenarnya ia hendak mengambil tasnya yang dibuang di kolam, bukan karena ingin bunuh diri. Mereka berdua sebenarnya sudah pernah bertemu ketika di rumah sakit, dan sepertinya Gu Shenxi ada sedikit rasa kepada Yiyao. Terlihat ia beberapa kali menggodanya. Sejak hari itu Gu Shenxi selalu ada di sekitar Yiyao, padahal gosip mengenai dirinya sudah pasti menyebar di sekolah. Penyakit Yiyao ini sebenarnya disebabkan oleh hubungan seksual. Karena itu banyak yang berpikir Yiyao melakukan itu karena pekerjaan ibunya begitu. Yiyao tentu saja tidak pernah melakukan itu, bahkan ia mengaku masih sebagai gadis. Setidaknya Gu Shenxi percaya kalau Yiyao masih perawan dan tertular bukan karena hubungan seksual. Karena dukungan Gu Shenxi, Yiyao mulai berani dengan orang yang telah membulinya. Ia bahkan mulai menyerang Tang Xiaomi yang merupakan penyebar gosip tersebut. Gu Shenxi pun sampai berkelahi dengan Qiming karena Qiming tidak membela Yiyao ketika sedang dibuli. Gara-gara insiden perkelahian, orang tua Gu Shenxi sempat dipanggil di sekolah. Sambil dimarahi, orang tuanya juga berkata agar belajar dari adiknya. Saat itu Gu Shenxi juga menyimpan nomor Yiyao di HP adiknya. Ia berkata kalau adiknya membutuhkan bantuan, ia bisa menghubungi nomor itu. Suatu malam Yiyao mendatangi toko obat yang biasanya menjual salep untuk penyakitnya. Tetapi tak disangka penjual itu merekomendasikan terapi laser dengan harga yang sangat murah. Di pagi hari ia datang ke tempat ibunya bekerja untuk meminta uang sebagai bayaran biaya terapi laser. Tetapi ia marah dimarahi karena datang ketika ada pelanggan di rumahnya. Walaupun begitu ibunya tetap memberinya sedikit uang.
Sepertinya Ibu Yiyao ingin melindungi anaknya dari pelanggan pijat plus-plus. Adegan berlanjut ketika di acara Dharma Wisata sekolah. Saat itu uang Yiyao untuk berobat diambil oleh salah satu pembuli. Kalau dilihat sih sepertinya Tang Xiaomi. Ia mencuri uangnya dan membelikan teman-temannya sebuah roti. Karena marah, Yiyao memukuli dan mengoleskan obatnya ke arah Tang Xiaomi yang membuat matanya sakit. Semua orang di sekitar menganggap Tang Xiaomi adalah korban, yang jahat adalah Yiyao. Suatu hari Yiyao bertemu Qiming di pinggir sungai. Akhirnya Yiyao tak bisa membohongi perasaannya sendiri bagaimana selama ini ia iri dengan kehidupan Qiming. Qiming tidak akan pernah mengerti perasaannya karena selama ini Qiming selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, disayangi oleh keluarganya. Kemarahan Yiyao pada Qiming sebenarnya juga dipicu karena Qiming menyukai Shen Xiang. Tetapi Yiyao tidak menyalahkan hal itu karena bagaimanapun Shen Xiang adalah anak yang baik. Saat semua orang membencinya, Shen Xiang pernah sekali menolong Yiyao di kamar mandi. Di saat Yiyao sedang mencari uang ibunya untuk berobat, ia menemui sejumlah uang yang disimpan oleh ibunya untuk biaya kuliah. Ia menangis saat melihat amplop di mana ibunya menyimpan banyak uang, sedikit demi sedikit dari bayarannya sebagai tukang pijat plus-plus. Ibu Yiyao tahu kalau Yiyao punya penyakit itu saat ibunya dipanggil ke sekolah, dan tentu saja itu membuatnya marah. Tetapi Yiyao mengatakan ia tidak pernah melakukan hubungan seksual, tidak pernah ke pemandian umum, ia juga selalu memakai handuknya sendiri. Lalu Ibu Yiyao kemudian sadar kalau Yiyao mungkin tertular dari pelanggannya yang sering mandi di rumah dan menggunakan handuk Yiyao. Ibunya merasa bersalah kepada Yiyao dan akhirnya membawa putrinya ke rumah sakit. Saat itulah Yiyao merasa kalau ibunya menyayanginya. Tangan ibunya yang bisanya mencubit dan memukulnya kali ini menggenggam tangannya. Kehidupan Yiyao mulai membaik. Suatu hari ia bertemu dengan Tang Xiaomi yang dibuli seseorang. Tang Xiaomi berkata agar kejadian itu tidak disebarkan ke teman-temannya, tetapi Yiyao malah menantangnya. Adegan berganti ketika Tang Xiaomi sedang mengirim SMS. Di dalam SMS ini sepertinya ia menyuruh seseorang untuk mengasih pelajaran kepada Shen Xiang. Saat Gu Shenxi sedang bersama Yiyao, Shen Xiang janjian bertemu dengan Qiming. Tetapi ia mendapat SMS dari orang yang mengatasnamakan Yiyao yang memintanya untuk pergi ke suatu tempat di belakang sekolah. Shen Xiang lalu menemui Yiyao di tempat janjian itu. Ia merasa aneh karena tempat itu adalah gedung kosong dan sempat menelpon kakaknya. Tetapi Gu Shenxi saat itu sedang sibuk dengan Yiyao dan tidak mengangkat teleponnya. Gu Shenxi tahu adiknya menelpon karena Yiyao yang mengambil ponselnya. Hal kecil itu berubah menjadi malapetaka karena keesokan harinya Shen Xiang ditemukan meninggal dunia. Saat itu juga Tang Xiaomi menerima SMS oleh seseorang yang membuatnya kaget. Kehidupan Yiyao semakin bertambah buruk. Semua orang yang ada di sekolahnya membencinya dan menyebutnya sebagai pembunuh. Bahkan Qiming yang notabene-nya adalah teman dari Yiyao tidak mempercayainya dan meninggalkannya begitu saja. Sementara itu Gu Shenxi masih terlihat sedih karena adiknya meninggal. Semua orang mengatakan SMS itu berasal dari Yiyao dan sudah pasti yang dituduh adalah Yiyao. Padahal semua itu akibat orang suruhan dari Tang Xiaomi. Karena tidak tahan lagi akhirnya Yiyao memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Seisi sekolah tahu kalau dia ingin melakukan bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke sungai. Tapi begitu orang-orang tidak mempercayainya dan menganggapnya sebagai akting. Saat itu juga Gu Shenxi datang dan meyakinkan kepada teman-teman sekolahnya bahwa Yiyao bukanlah pengirim SMS tersebut. Namun apa daya, karena citra jelek yang diterima Yiyao membuat teman-temannya tidak mempercayainya sedikit pun. Yiyao sangat kesal bagaimana mereka semuanya menutup mata saat ia dibuli, tertawa saat ia menderita, tapi saat ia membalas mereka menganggapnya kejam. Yiyao juga mengatakan ia tidak tahu siapa yang membunuh Shen Xiang, tetapi ia akan memperlihatkan bagaimana orang yang membunuhnya adalah mereka semua. Seketika itu dia pun berlari ke arah sungai dan mulai melompat. Gu Shenxi berlari karena ingin menyelamatkannya. Begitu pula teman-temannya yang lain. Ia membawa Yiyao ke pinggir sungai diiringi tangisan. Setelah kejadian itu, Tang Xiaomi terlihat sedang diinterogasi oleh petugas. Ia ditanya hubungan antara Yiyao dan Shen Xiang. Sepertinya polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka. Akhirnya sekolah mulai merubah sistem sekolahnya
dan menindak tegas masalah ini. Sementara itu Kiming dan keluarganya pindah dari rumah yang ia tinggali. Ia juga meninggalkan sebuah bunga di jendela rumah Yiyao yang diiringi berita bahwa Tang Xiaomi telah ditangkap dengan tuduhan pembulian. Ibu Yiyao menjual tempat tidur untuk pijat plus-plusnya, sedangkan Gu Shenxi pindah ke sekolah. Di akhir film sepertinya kita tidak diperlihatkan sad ending karena Yiyao masih hidup. Terlihat ia dan Gu Shenxi bertemu kembali di tempat semula ia bertemu, ketika tas Yiyao tercebur di kolam. Dan setelah itu film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.